Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferudul Jamal, nomor absen 19. Saya akan memberikan materi yang berjudul antibodi. Pengertian antibodi. Antibodi adalah senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke tubuh manusia. Senjata ini diproduksi oleh sel-sel B. Antibodi mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama yaitu mengikatkan diri kepada sel-sel musuh, sel-sel musuh yaitu antigen. Fungsi kedua adalah membusukkan struktur biologi antigen tersebut lalu menghancurkannya. Lalu cara kerja antibodi. Cara kerja antibodi ada 4. Yang pertama, penetralan antibodi. Menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri antigen dan menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus ginjal. Yang kedua itu pengendapan presepitasi. Antibodi mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka membentuk gumpalan-gumpalan yang tidak larut. Dalam bentuk demikian, antigen dapat ditelan oleh sel-sel fagosit, dicerna dan dijadikan tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu pelekatan. Antibodi melekat pada sel-sel mikroorganisasi antigen sebagai opsonin sehingga antigen tersebut dapat difagosit dan dihancurkan oleh neutrofil. Lalu cara kerja terakhir yaitu aktivitas protein komplement. Antibodi bekerja sama dengan protein komplement dalam plasma, melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Lalu ada beberapa sifat-sifat antibodi dan fungsi antibodi. Antibodi mempunyai sifat-sifat yang menjadi cirinya, yaitu diproduksi pada retikuler endotelial cell atau RES, seperti sum-sum tulang, kelenjar limfe, hati, dan lain-lainnya yang sesuai pada tempat perbentukan sel darah putih. Yang kedua itu memiliki sifat tidak tahan kepada sinar matahari atau termolabil. Oleh sebab itu, zat antibodi yang sudah dibekukan harus disiapkan pada lemari pendingin dan juga tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Yang ketiga, dapat direaksikan dengan antigen secara khusus, ibarat kunci dengan gembok, lalu dapat larut dalam darah sel ECM. Yang terakhir itu tersusun atas suatu zat yang menempel pada gamma globulin. Lalu fungsi antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau melekat kepada antigen, karena ini bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dalam mengenali dan melekat dengan antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian yang mengirimkan sinyal pada sel darah putih yang lain untuk menyerang zat asing tadi. Selanjutnya, struktur dasar antibodi. Struktur dasar antibodi adalah molekul katalis yang bentuknya huruf Y, yang mempunyai 2 rantai polipeptida berat dan 2 rantai polipeptida ringan. Masing-masing antibodi mempunyai rantai atas yang berfungsi untuk mengikat daripada antigen. Dengan rantai tersebut, antibodi bisa mengikatkan diri sendiri ke tubuh antigen, sedangkan rantai bawah antibodi fungsi untuk menentukan bagaimana antibodi bisa berhubungan dengan antigen. Rantai ini menjadi antibodi dapat mengatur dan memberi rangsangan respon imun yang tepat. Jenis-jenis antibodi. Antibodi imunoglobulin adalah molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat. Secara sederhana, molekul imunoglobulin dapat digambarkan menyerupai huruf Y dengan Angel High. Molekul imunoglobulin dapat dipecah oleh enzim papain atau pepsid protase menjadi 2 bagian, yaitu atau fragmen antigen binding, yaitu bagian yang menentukan spesifitas antibodi karena berfungsi untuk mengikat antigen, dan FC fragmen silitalism yang menentukan aktivitas biologisnya dan yang akan berkaitan dengan komplement. Cukup sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.